Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar Anda hari ini? Saya harap dan saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, siapa di antara kalian semua yang pernah menggunakan aplikasi pinjaman online, terutama pinjol legal dari tahun 2017 sampai sekarang? Kalian boleh berbagi pengalaman dengan cara menuliskan di kolom komentar perihal penagihannya bagaimana, persentase bunganya bagaimana, dan jebakan-jebakan apa yang ada di aplikasi pinjaman online legal tersebut. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah OJK akan merevisi bunga pinjaman online legal yang awalnya 0,4% per harinya dan kemungkinan nanti akan direvisi menjadi paling terendah sekitar 0,1%. Walaupun hal ini masih dibicarakan oleh OJK baik itu dengan pihak pinjaman online, dengan AEPI, dan dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan hal ini. Sehingga saat ini belum diputuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang revisi ataupun perubahan bunga pinjaman online yang nantinya ada kemungkinan di akhir tahun ini akan diputuskan menjadi 0,1% per hari. Kalau hal ini diberlakukan dan diresmikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka kemungkinan besar banyak pinjaman online yang gulung tikar. Karena mungkin dengan nilai total bunga 0,1% per hari, ada kemungkinan pinjaman online tersebut banyak yang bangkrut karena tidak mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan. Saat ini juga yang menggunakan bunga 0,4% per hari saja banyak pinjaman online yang masih mengakali dengan cara-cara yang mereka terapkan. Dan hal ini boleh dibilang melanggar aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai contoh misalkan ketika kalian menggunakan pinjaman online legal, ada biaya-biaya lain yang diterapkan oleh pinjol legal tersebut selain bunga 0,4% sehari. Sebagai contoh misalkan, kalian meminjam uang 1 juta rupiah, tetapi ketika dicairkan ke rekening kalian itu hanya 720.000 dan dalam waktu 14 hari setelah pencairan, kalian akan diminta untuk mengembalikan 1.140.000. Itu ada jebakan potongan biaya administrasi di awal dan itu mungkin kalian tidak akan pernah menduganya karena harapan kalian ketika meminjam uang 1 juta rupiah tersebut yang cair ke rekening kalian itu juga 1 juta rupiah. Ternyata pada faktanya ada pinjaman online legal yang menerapkan biaya potongan administrasi di awal. Dan itu pasti di luar prediksi calon nasabahnya. Selain itu pula saat ini selain bunga 0,4% per hari, banyak sekali terjadi penagihan-penagihan oleh oknum debt collector pinjaman online legal yang melakukan cara-cara penagihan yang melanggar aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai contoh misalkan ketika kalian baru jatuh tempo saja ada oknum DC pinjol legal yang menagih dengan kata-kata binatang, kata-kata kasar, kata-kata caci maki dan penekanan, tujuannya agar nasabahnya ketakutan dan segera melakukan pembayaran. Padahal hal itu tidak boleh dilakukan dan itu melanggar aturan penagihan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lalu masalah yang lain yang mungkin belum kalian ketahui ketika kalian menjadi nasabah pinjaman online adalah ketika kalian meminjam uang di pinjaman online, tidak ada perjanjian utang piutang yang menuliskan yang tertulis di situ bahwa ketika kalian telat bayar akan ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika. Itu tidak ada dalam perjanjian utang piutang di awal. Makanya ketika kalian meminjam uang di pinjaman online dan saat jatuh tempo kalian tidak punya uang dan telat bayar, lalu ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika, mengeluarkan kata-kata kasar, caci maki, penekanan, intimidasi, maka saat itu pula yang harus kalian lakukan adalah stop pembayaran. Nah, di sela-sela permasalahan-permasalahan tersebut yang timbul yang saat ini viral, banyak sekali ada yang sampai nasabah pinjaman online karena ditagih dengan cara-cara tersebut, dengan cara-cara tidak beretika, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup karena mentalnya tidak kuat. Lalu juga ada yang mengakhiri hidup orang lain karena dia terjerat hutang pinjol dan mencari dana talangan karena mungkin selalu setiap hari ditagih dan diteror agar mencari dana talangan sehingga berusaha mencari dana talangan, hal apapun dilakukan sampai tega mengakhiri hidup orang lain. Ini banyak sekali timbul akhir-akhir ini
kasus-kasus yang menghirup akibat penagihan dari debt collector pinjaman online. Nah, di sini OJK mungkin melihat banyak kasus tersebut dan ada rencana untuk merevisi dan merubah persentase bunga di pinjaman online legalnya, yaitu sekitar 0,1%, dan hal ini katanya akan diputuskan di akhir tahun ini. Kita tunggu saja keputusan dari OJK ini apakah betul nanti bunga persentase yang diterapkan di pinjaman online legal ini menjadi 0,1%. Mudah-mudahan saja ini terlaksana, sehingga kalau ini diberlakukan ada kemungkinan pinjaman online legal banyak yang bangkrut dan mereka tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar seperti yang berjalan sekarang ini. Dengan bunga yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 0,4% per hari, tetapi banyak pinjaman online legal yang mengakalinya dengan cara menerapkan biaya-biaya lain di luar persentase bunga 0,4% sehari. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sudah terlanjur terjerat utang di pinjaman online dan sudah tidak mampu bayar, sebaiknya dari sekarang kalian stop semua pembayaran dan fokuskan untuk gagal bayar. Kalian tidak usah takut, karena dengan gagal bayar kemungkinan besar kalian akan terhindar dari jeratan utang pinjaman online yang semakin besar. Jadi gak usah takut, yang terpenting kuatkan mental, kuatkan fisik, dan sehatkan pikiran kalian. Jangan sampai terlalu baper, terlalu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Oke teman-teman, kita doakan saja semoga yang diputuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini terlaksana dan menerapkan peraturan persentase bunga di pinjaman online ini menjadi 0,1% per harinya. Semoga saja ya ini terlaksana dan kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan pinjaman online ini bisa hilang ataupun mungkin tidak ada lagi di negara ini. Dengan cara OJK menerapkan bunga yang lebih kecil, otomatis pinjaman online akan banyak yang rugi. Oke, demikian teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah terlanjur mempunyai permasalahan di pinjaman online, kalian jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan sama Allah, memohon ampun sama Allah, dan selalu berdoa agar kalian diberi solusi terbaik atas segala permasalahan-permasalahan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian tetap semangat, jangan sampai putus asa ketika kalian ditaruh oleh debt collector pinjaman online. Yang terpenting yang harus kalian lakukan adalah fokus saja untuk berpikir positif dan tetap untuk berusaha membangun masa depan kalian yang lebih baik. Jangan terus-terusan berusaha membangun masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.